Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, maka seperti biasa kita memberikan kajian di malam Jumat, kajian soal jawab, dan kebetulan pada kesempatan malam ini kita akan menjawab sekitar 3 pertanyaan yang berhubungan dengan soal jawab fikih, yang mana pertanyaan bisa dibacakan oleh Akhuna. Ditanya singkat saja. Pertanyaan pertama, semoga mendoakan Rasulullah dan yang masih hidup. Yang kedua, boleh tidur setelah sholat kerja. Yang ketiga, di hadis disebutkan urgensi bersemayam di toilet, benarkah? Bismillah. Untuk pertanyaan pertama, sesungguhnya pertanyaan ini panjang, namun membaca resume dari judul di YouTube. Maka pertanyaan di soal yang pertama, banyak dari ikhwah berpersepsi bahwa mendoakan dari alim atau dari gurunya yang masih hidup dengan menyebutkan hafizahullah. Adapun menyebutkan dari guru ataupun pengajar ataupun alim ulama yang telah meninggal, maka disebutkan rahimahullah. Maka dari persepsi yang seperti ini, banyak dari tulabul ilm di saat menyebutkan dari gurunya yang sudah meninggal, rahimahullah, dan menyebutkan dari gurunya yang masih hidup, hafizahullah. Maka apakah dalam permasalahan seperti ini benar atau tidak? Kembali kita menanyakan, apakah telah datang dalil pembedaan dari ucapan hafizahullah ataupun hafizahullah ataupun Allah yahfaduh untuk orang-orang yang masih hidup, dan doa rahimahullah atau rahimakallah atau Allah yarhamuk hanya khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal. Apakah ada pendalilannya? Kita jawab, tidak ada pendalilan pembedaan tersebut. Bahkan kalau kita rujuk di dalam Al-Adillah, banyak sekali di dalam hadis-hadis di mana Nabi mendoakan kepada kita dan kepada kaum muslimin secara umum dengan lafaz rahimah atau filun mudhari yarhamu, dan dia adalah orang yang kita ajak bicara, maknanya masih hidup. Seperti contoh bagaimana di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Hadis yang muttafaqun alaih ini dari Abi Hurairah menjadi pendalilan bagi kita bahwa persepsi idiom anggapan bahwa doa yarhamukallah hanya untuk orang yang meninggal itu salah kaprah, itu gagal paham terhadap adillah. Karena di dalam hadis yang muttafaqun alaih ini jelas, Nabi mengatakan jika seseorang di majelis berkumpul, kemudian ada orang yang bersin, kemudian yang bersin ini agar mengucapkan misalnya Hasim, disebut Hasim atau yang lainnya Hasim, maka dia menyebutkan alhamdulillah. Maka disebutkan oleh Nabi yang mendengarnya, faliyakul,
li sahibihi, maka agar mengatakan untuk saudaranya yang tadi mengatakan alhamdulillah itu, saudaranya yang di sampingnya mengatakan yarhamukallah. Maka ini syahidnya. Bahwa ucapan doa yarhamukallah didoakan kepada saudaranya yang masih hidup. Masih hidup atau sudah meninggal saudaranya? Masih hidup dalam keadaan bersin. Maka didoakan yarhamukallah. Maka dikatakan oleh Nabi, jika saudaranya ini yang mendengar tadi alhamdulillah dijawab yarhamukallah, maka balaslah lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan menyehatkan dan membaikkan keadaan kalian. Maka hadis ini pendalilan yang jelas sekali bahwa kalimat yarhamukallah, kalimat rahimahullah dan sebagainya tidak dipergunakan doa untuk orang yang sudah meninggal. Maka ini pendalilannya di dalam hadis jelas. Seseorang bersin mengatakan alhamdulillah, dia masih hidup di sebelah kita. Kita doakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Tidak ada dalil yarhamukallah atau yarhamuhullah ataupun Allah yarhamuh, maknanya orang ini sudah meninggal. Tidak ada pendalilan sama sekali. Ini pendalilan yang pertama. Dan pendalilan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu mra'an, wa fi riwayah rajulan, samhan idza ba'a, wa samhan idza ishtara, wa samhan idza qada. Di dalam hadis ini yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, banyak sekali faedah. Faedah yang menjadi syahid bagi kita adalah didoakan oleh Nabi rahimallahu rajulan, dan dia pada hakikatnya masih hidup, di mana dia melaksanakan amal yang baik. Didoakan oleh Nabi rahimallahu imra'an. Ini pendalilannya bahwa dia masih hidup, didoakan rahimallahu imra'an. Tidak doa ini kepada orang yang sudah meninggal. Didoakan karena apa? Di dalam perkara ini diajarkan bagaimana cara bermuamalah sesama kaum muslimin. Disebutkan rahimallahu rajulan samhan fil bai' wa samhan fi syira'. Semoga Allah merahmati orang yang bermudah-mudahan di saat membeli dan orang-orang yang bermudah-mudahan di saat menjual. Maka perlu diketahui bahwa akhlak yang baik dari kaum muslimin di dalam jual beli pun sesama mereka adalah saling bermudah-mudahan. Di saat menjual tidak pelit kepada saudaranya, padahal sama-sama saudara seiman, di mana dia mempunyai perkara yang mau dijual dan saudaranya memang butuh mencari perkara itu. Apalagi saudaranya salafi dan akan dibutuhkan untuk menuntut ilmu. Maka dia jual misalnya laptop. Dan salafi ini menjual laptop kepada saudaranya yang memang saudaranya butuh untuk membahas masalah atau untuk menyimpan file-file dari pelajaran-pelajarannya. Maka rahimallahu mra'an samhan fil bai' wa samhan fi syira'. Dirahmati dari keduanya, yang satu menjual bukan maknanya digratiskan ataupun dibanting harga, tidak, tetapi samhan, dimudahkan, baik yang membeli dan baik yang menjual. Maka dari sini menjadi adab, tidaklah seorang yang beragama Islam, apalagi salafi, menjual barang dagangan kepada salafi yang lain dalam keadaan pelit. Pokoknya saya harus menjual ini, laptop yang bekas saya ini 4.995.000. Waduh, saya hanya ada 4.700.000. Wah, tidak bisa, kurang 200. Ya sudah, nanti hutang ya 299.000. 99.5 misalnya. Alhasil di sini diajarkan oleh Nabi kita samhan fil bai' wa samhan fis syira'. Yang menjual tidak pelit dan yang membeli pun tidak pelit.
Anda tidak punya lagi ini laptop kesayangan. Anda tadi bilang 4.900.000 bla bla bla, ya sudahlah untuk antum 4 juta aja. Maka yang membeli pun terlalu, 4 juta terlalu. Dia punya banyak uang dan mampu untuk membeli, dan dia juga butuh. Maka dia tawar, adalah 1.500.000. Dari 4.900.000 menjadi 1.500.000. Maka ini pun tidak baik. Terlalu pelit untuk membeli dan terlalu pelit untuk menjual, itu bukan akhlak dari kaum muslimin. Maka kaum muslimin saling bermudah-mudahan. Diketahui bahwa saudaranya membutuhkan, maka jika dijual, jual dengan murah. Jika dia mampu untuk memberikannya, maka diberikan. Karena akan dimanfaatkan untuk berdakwah dan sebagainya, maka dipermudahlah urusannya dalam menjual dan dalam membeli. Namun orang awam zaman sekarang, terutama ibu, berapa bang? 20.000, pergi. Oh ya udah, sini, berapa? 15, balik lagi. Ya udah sini bu, berapa? 12, balik lagi. Akhirnya sudah sini bu, 10.000. Yang tadinya 20.000 jadi 10.000. Bolak-balik si ibunya. Alhasil seperti itu yang dilakukan oleh orang awam, maka kita sebagai salafi harus beramalah dengan baik, terutama sesama ahli sunnah. Maka samhan fil bai' wa samhan fis syira'. Dan juga wa idza qada, jika memutuskan perkara. Tidak meski perkaranya dia seorang hakim memutuskan perkara yang tadinya harus dipotong tangan jadi hanya dipenjara 1 tahun misalnya, bukan itu masalahnya. Qada di sini bersifat umum. Dia memutuskan perkara seperti misalnya dia dipinjami uang ataupun dia mempunyai hutang dari saudaranya sudah bertahun-tahun tidak membayar, maka dia putuskan, ya sudahlah, digratiskan ataupun dihukumi bagi kamu bayar setengah dan sebagainya. Alhasil ini yang dijadikan oleh pendalilan bagi kita bahwa kalimat rahimallah tidak ada pendalilan khusus diberikan orang-orang yang meninggal. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan kepada guru-guru kita, di saat kita mendoakan Syekh Mukbil sudah meninggal, kita katakan rahimahullah. Dan para masyayikh yang masih hidup bisa kita katakan rahimahullah, yarhamuhullah, dan sebagainya. Dan bagi yang masih hidup bisa kita katakan yarhamuhullah dan yahfaduhu. Sama saja. Maka ini waktu semakin berjalan. Ini jawaban dari soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, yang ditanyakan juga